Rapi ini mitra pemerintah atau Rapi ini bagian dari pemerintah daerah. Mustabil yang luar biasa. Berarti ini ada sesuatu yang luar biasa berarti ya, nggak normal ya. Tadi kalau nggak salah dari Ketua Rapi Jakarta Pusat ya, sudah jelaskan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan Rapi ini dibawa menjadi mitra Kementerian Kominfo, dan kalau di DKI kan menjadi mitra Pemda melalui Bapes Pampor. Berarti dengan Pak Eko Sinaga ini teman dekat. Tapi saya nggak tahu gimana bagi-bagi nggak. Atau Pak Eko minta hibah bisik-bisik sama Rapi gitu. Orang dalam bisa mengerti. Tapi tadi ketika saya lihat, saya masuk, terus saya lihat para bicara yang tampil di podium, ini agak repot juga saya. Pertanyaannya adalah, Rapi ini mitra pemerintah atau Rapi ini bagian dari pemerintah daerah? Masalahnya apa gitu? Mau saya bilang Rapi ini mitra pemerintah daerah, pengurusnya pakai seragam dinas semua. Pakai seragam dinas DKI kan. Nah karena seragam itu mencerminkan dia bagian dari pemerintah daerah, maka disitulah kadang-kadang terjadi kerancuan. Nah, tapi saya memang kebetulan saya dulu sebelum reformasi saya pengurus Golkar DKI Jakarta, bagian diklat, jadi lebih persis itu bahwa kalau kita di era Orde Baru itu kan ada yang sekarang dipersalahkan orang tapi merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat positif. Kalau kita bicara hari ini untuk masa depan, itu yang kita kenal dengan strategi 3 jalur. Ada jalur beringin, jalur B, jalur C, jalur B, jalur A. Sehingga dalam setiap penyusunan program Pemda itu ada unsur birokrasi, ada unsur Golkarnya, ada unsur ABRI-nya yang sekarang kita kenal dengan TNI dan Polri. Sehingga begitu perencanaan kita susun dalam pelaksanaannya masing-masing pihak itu sudah tahu porsinya apa. Yang B bikin apa, yang B bikin apa, yang A bikin apa. Oleh karena itu maka dalam posisi sebagai organisasi kemasyarakatan tadi, apalagi di dalam organisasi kemasyarakatan itu ada person-person ANS yang tentu juga harus jaga, karena sebagai ANS dia dibatasi juga oleh etika dan norma ANS, oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ANS, sehingga harus dijaga agar keterlibatannya dalam itu menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi Rapi itu tidak sampai bertentangan dengan peraturan-peraturan tentang ASN tadi. Nah, maka berbeda dengan undang-undang pemerintah daerah yang dulu, pada undang-undang 22 atau paling awal itu ada undang-undang nomor 5 tahun 68, kemudian nomor 5 tahun 74 pemerintahan daerah. Itu tidak pernah diatur secara eksplisit dalam undang-undang itu mengenai partisipasi masyarakat, baik secara person maupun secara kelembagaan. Tetapi dalam undang-undang yang sekarang kita kenal sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu di dalam pasal 364 secara eksplisit dan rinci diatur mengenai partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara person. Seperti saya misalnya hanya dikenal sebagai pengawal kebijakan politik dan kebijakan publik. Lalu Bang Riko ini ketua FKDM, ada amartanya, berarti partisipasinya juga secara kelembagaan. Nah, itu diatur secara rinci mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka partisipasi itu. Berarti dengan kata lain, anggota Rapi secara person maupun secara kelembagaan punya kewajiban, punya hak dan kewajiban menurut undang-undang pemerintah daerah untuk memberikan partisipasi. Partisipasinya di bidang apa? Tentu partisipasi yang dilakukan itu akan sangat berkaitan dengan fungsi dan profesi dari organisasi itu. Misalnya kita bicara tentang fungsionalisasi
dalam partisipasi dan profesionalitas juga dalam partisipasinya. Nah, sehingga misalnya tentu partisipasi seorang pengusaha yang tergabung dalam Kadin misalnya itu kan berbeda dengan partisipasi seorang anggota yang tergabung di dalam LAPI. Bedanya kan kali dilihat dari fungsi dan profesi yang disandang oleh organisasi. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana partisipasi itu harus dilaksanakan. Yang pertama-tama adalah partisipasi itu kan tentu dilakukan sesuai dengan, karena kita ini bagian dari satu pemerintahan. Karena apa? Teman-teman kali masih ingat ketika awal pertama menyampaikan pidatonya di depan sidang paripurna DPRD setelah lebih kurang 1 bulan dilantik di istana, itu Pak Anies bilang begini, apa yang akan saya lakukan itu adalah sesuai dengan alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45 yang menyangkut tugas dan kewajiban negara. Dengan alinea keempat itu kalau saya tidak keliru ingat bunyinya adalah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumbuh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia yang aman, tertib dan damai. Jadi itu dari Pak Gena. Ini berarti bahwa karena tugas negara adalah melindungi masyarakatnya, melindungi tumpah darahnya, mencerdaskan kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umumnya, maka tugas dan kewajiban pemerintah daerah itu harus bisa terukur. Dari tahun ke tahun kesejahteraan rakyat harus semakin meningkat, dari tahun ke tahun kecerdasan rakyat harus semakin meningkat. Kalau tahun ini misalnya katakan kita ambil sederhana aja, lewat usaha rapi bisa membiayai 5 atau 6 orang untuk dapat S2, tahun depan harus bisa menjadi 10 orang, tahun depan lagi bisa menjadi 15 orang. Kemudian usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu terukur dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga kita punya perencanaan yang matang. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kita terlena oleh teknologi. Saya kebetulan ikut dalam penyusunan kebijakan Pemda DKI Jakarta ini dari awal periode pertama Pak Ali Sadikin menjadi gubernur. Nah, untuknya Pak Ali Sadikin menjadi gubernur ini, beliau juga ketua DPRD. Sistem pemerintahan pada saat itu, sampai dengan pemilu 71, anggota DPRD-nya terbentuk 72, DPR MPR terbentuk 73, itu seluruh gubernur. Selain gubernur dia ketua DPRD. Nah, keunggulannya pada situ adalah apa yang direncanakan oleh eksekutif dibawa oleh gubernur ke legislatif, di mana di legislatif itu gubernur ketuanya, sehingga konflik kepentingan tidak terlalu terjadi. Nah, ini seni pemerintahan yang harus kita pikirkan bersama-sama, sehingga kalau orang yang tidak paham itu dia akan bertanya, ngapain sih pengurus bagian dinas DKI semua, kira-kira begitu. Nah, sehingga orang nanti mengalami kerepotan ketika menghadapi ini, berhadapan ini dengan wakil camat, atau dengan anggota rapi. Nah, oleh karena itu, saya punya pengalaman begini waktu pertama Jakarta Fair, masih di Monas, pas bersamaan dengan Amerika Serikat memberangkatkan Apollo ke bulan. Kita nonton di TV. Waktu itu tentu Anda bisa bayangkan tahun 68 tahun kurang kan. Kalau sekarang ini usia saya sudah 74 tahun, waktu itu kan saya masih sangat muda gitu kan. Nah, ketika kita melihat Apollo itu akan terbang ke bulan, itu dari satu ruangan orang menghitung 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ada yang tekan, baru copot itu, baru keluar gasnya, baru Apollo pelan-pelan jalan. Pertanyaannya adalah, yang modern di situ apa?
Dan ternyata kalau kita mau selidiki yang modern di situ adalah ibu jari yang menekan tombol dari hitung dari 0 balik ke 1 dan 9 balik ke 0. Kalau tangan tidak, jari ini tidak menekan, maka dia tidak akan jalan. Anggota rapi tiap hari menghadapi. Kalau Anda tidak menekan touch pada pesawat Anda, maka suara Anda tidak akan kedengaran di sana. Anda bicara, jari Anda ini tidak mengenal touch yang ada di pesawat itu, Anda teriak-teriak, tidak ada yang dengar suara. Nah, oleh karena itu maka persoalan adalah ketika kita berbicara tentang peningkatan kualitas, kita berbicara tentang peningkatan fungsi dan profesionalitas kita dalam mengemban satu tugas, baik dalam organisasi kemasyarakatan maupun pemerintahan, maka pertanyaannya adalah seperti saya katakan tadi, tergantung pada kemampuan kita menekan touch. Nah, jadi ini yang digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh hati, digerakkan oleh otak, oleh komponen-komponen dalam tubuh kita yang menguraikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Tetapi kita lakukan itu tentu hanya dengan satu keyakinan, satu niat. Saya begini ini mau sebarkan isu untuk rusak hal itu atau apa? Saya tekan ini untuk sebarkan berita ya teman-teman. Itu lagi operasi mata nih. Paling tidak mari kita doakan supaya dia cepat sembuh. Kira-kira gitu. Jadi tergantung kita, niat kita apa dan niat kita apa itu akan ditentukan oleh kemampuan kita menekan knop tadi untuk mengantarkan suara kita kepada TV. Nah dengan demikian, maka kualitasnya sangat tergantung kepada kita. Yang pegang remote-nya Pak ya. Sebab kadang-kadang begini. Jadi kalau tadi kita dengar kata Pak Wali, kalau dengan rapi berjalan itu kan adem, enak, dingin, sejuk. Nah, di sini nanti ada saat-saat di mana rapi menunjukkan kesejukan itu. Contohnya, sekarang ini ada tahapan, ada yang dapat kartu lansia, ada yang dapat kartu itu, ada yang dapat bantuan ini. Nah, tetapi memang ada kebiasaan kita yang belum bisa kita lepaskan. Sehingga terkadang kebiasaan itu tanpa kita sadar justru merusak tatanan. Sering misalnya istri wali kota kita bilang ibu wali. Kalau dia ibu wali kota berarti aset Pemda dong. Pak Wali ganti ibunya harus di situ. Nah, tapi kan kalau sudah kebiasaan lama kan ini susah kita. Berikutnya, ketika kita mempersilakan misalnya Bapak Wali Kota bicara, gak afdal juga kalau kita nggak sebut namanya. Padahal tanpa kita sebut namanya Bayu, dia Wali Kota Jakarta Pusat dia gitu ya. Nah, ini problema-problema kita yang tadi antara lain dibilang oleh Pak Wali Kota tadi. Bagaimana kita menetapkan satu kebijakan hari ini tetapi untuk menjawab tantangan pada abad 21 nanti. Saya kasih contoh satu yang paling sederhana. Yang paling sederhana misalnya ketika Bang Ali jadi gubernur. Beliau sudah didampingi oleh SDM di BP yang hebat-hebat. Tahu saya pada saat itu. Sehingga katakanlah banyak gagasan-gagasan Bang Ali yang kemudian menjadi milik nasional. Contoh misalnya, pada waktu Bang Ali jadi gubernur, nggak ada satu daerah pun yang punya Bapeda. Pak Amir Mahmud sebagai Menteri Dalam Negeri pada saat itu pun tidak pernah berpikir mau bentuk Bapeda. Tapi Bang Ali berpikir bahwa saya mungkin membangun Jakarta ini tanpa ada suatu perencanaan. Dan untuk merumuskan perencanaan pembangunan Jakarta tidak mungkin dilaksanakan kalau nggak ada kelembagaan untuk itu. Maka Bang Ali membentuk Bapeda. Melihat hasilnya, 2 tahun kemudian ini diadopsi oleh pemerintah pusat. Pak Amir Mahmud sebagai Mendagri perintahkan kepada seluruh gubernur untuk membentuk Bapeda di provinsi-provinsi. Nah, ini berarti bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk menjawab tantangan masa depan. Dulu misalnya ada masalah kecil,
Saya kebetulan masa saya di Jakarta, walaupun saya berasal dari Ambon, dan 3 orang Betawi yang menjadi sahabat karib saya itu 2 udah meninggal, 1 masih hidup, yaitu yang namanya Pak Bowo. Maka waktu dia menjadi gubernur, sering teman-teman pejabat pun yang merasa sungkan menyampaikan sesuatu masalah ke dia, itu bisik ke saya, "Bang, tolong ngomong sama Pak Gubernur begini." Jadi kadang-kadang saya ngomong, lalu dia balik bertanya, "Mir, ngapain yang gini aku menyampaikan ke gua sih?" Saya jawab, "Enak aja, kan yang jadi gubernur ente, kalau ini nggak bisa selesai, kasih sama saya. Atau kalau saya jadi gubernur, kan saya nggak lulus sama ente." Jadi saya ingin menyatakan kepada Anda bahwa ke depan kita harus mendidik anggota masyarakat yang terhadap pimpinan sekalipun harus punya keberanian intelektual untuk secara argumentatif menyampaikan masalah. Dari itulah, jadi salah satu tugas Rapi adalah membina personel anggotanya sehingga dia punya harkat dan martabat untuk mampu berargumentasi walaupun dengan pimpinan. Nah, kan ada banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya ketika di era Orde Baru penjaringan kan harus lewat Litsus. Suatu saat yang terakhir saya dipanggil sama Pangdam pada saat itu, Pak Mandi. Pertanyaannya adalah dari beberapa orang, saya nomor 7 waktu dipanggil. Dari nomor 1 sampai nomor 6 pertanyaannya sama, kenapa Pancasila itu harus 5? Teman saya yang 6 nggak bisa jawab, ya karena Mandi itu 5 Pak. Itu bukan jawaban ilmiah, bukan jawaban yang logis, kata Pak Mandi. Mereka keluar, saya tanya, apa pertanyaan? Pertanyaannya begini. Saya pikir kalau saya salah jawab, saya akan lulus juga untuk caleg nanti. Begitu saya masuk, ditanya, saya kayak pikir-pikir lagi, "Pak, yang bilang Pancasila kurang atau lebih dari 5 PKI ya?" Ya pada saat itu, lalu itu saya ngomong begitu, lulus kamu. Keluar teman saya yang 6 tanya, "Lulus enggak?" "Lulus." Jadi kayak tahu itu Litsusnya kan untuk melihat tidak terlibat dengan PKI. Jadi akhirnya saya menjawab, yang menyatakan Pancasila kurang atau lebih dari 5 pasti dia PKI. Lulus kamu, kata Pak Mandi sama saya. Jadi caleg. Aku caleg yang gak jadi. Sama halnya Victor misalnya, Bang Habib, Bang Riko, jangan lupa jadi narasumber di acara Rapi ya. Tapi itu maksud dia tuh. Nanti dia lihat, kira-kira gua jadi anggota dewan dikritiknya kayak apa nih gitu kan. Dibacain. Kalau saya ditanya gimana, kalau Riko tanya, kalau Victor tanya, kalau saya terpilih bagaimana Bang? Paling gampang. Bukan sini itu tanda tangan, duitnya ke kantong gua itu aja. Kan usah rame gitu kan. Itu speaker. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa apapun betapa bagus program, betapa hebat perencanaan, betapa besarnya penganggaran yang kita siapkan, dan inilah yang selalu saya warnai Pak Anies begitu. Kita bicara perencanaan, kita sudah punya RPJMD. Kita bicara anggaran, pasti 3 tahun APBD kita akan meningkat. Sebagai pengamat misalnya sudah bisa menganalisa bahwa APBD perubahan kita itu akan ada di atas 100 triliun. Kalau kita kalkulasi dari situasi yang ada dengan APBD 2019 yang sudah kita siapkan, insya Allah APBD tahun 2000 itu akan ada kisaran 100 triliun ke atas. Jadi sumber pendapatan kita akan bagus. Tapi kekurangannya yang saya selalu wanti-wanti pesan sama Pak Anies, organisasi ini segera perbaiki. Jangan hanya PLT didefinitifkan. Di lingkungan Pemda DKI Jakarta misalnya sampai sekarang saya catat ada lebih kurang 400 eselon 3, eselon 4 yang belum terisi. Padahal eselon 3 dan eselon 4 ini kan dia tugasnya kuasa pengguna anggaran, dia tugasnya pejabat pembuat komitmen yang nanti akan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang apabila terjadi kekosongan maka tentu pelaksanaan program dan proyek tidak berjalan dengan lancar. Ini tambah ilmu Victor nih, nanti kalau jadi bisa dia kritik pemerintah di situ, bagaimana memperbaiki. Nah, sama halnya dengan itu, betapapun Rapi punya program,
betapapun punya sumber dana yang hebat, tapi kalau organisasi dipegang oleh personel yang tidak punya fungsi dan profesi yang jelas, maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Demikian maka ke depan kaderisasinya adalah kepada masing-masing SDM tadi untuk dapat mampu melaksanakan tugas organisasinya dengan harkat dan martabat yang tinggi. Saya kira demikian, saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, terima kasih. Sekali lagi aplaus buat Pak Amir. Sebuah motivasi runtutan yang sangat luar biasa sehingga ada sebuah titik biar dimanapun Rapi ingin bagus, Rapi ingin lebih, Rapi ingin dipandang oleh semua kalangan masyarakat, tergantung bagaimana Rapi untuk mencari sesuatu hal yang baru dan berubah dalam pengembangan sumber daya manusia yang lebih bisa bersaing. Para hadirin, untuk lengkapnya nanti ada Pak Riko di sini. Nanti Pak Riko ini bicara tentang juga kasuistis organisasi. Bagaimana konteksnya Rapi bisa dilihat orang banyak dan dicintai. Yang kedua, bagaimana kontribusi Rapi ini menjadi bagian penting bahwa kultur masyarakat DKI, sosial masyarakat, ekonomi sosial, bahwa Rapi adalah menjadi peran yang sangat penting keterkaitan dengan meningkatnya peran teknologi secara maju. Saya pikir Pak Riko, silakan Pak Riko untuk bicara tentang persoalan kausis maupun hal yang lain. Saya pikir pengalaman FKD juga sangat penting untuk diberikan kontribusi pada Rapi. Silakan. Baik, Bung Moderator. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, selamat pagi. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk bicara di forum ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu bapak. Jadi seperti kata Bung Amir tadi, ini sebelah mata saya sebelah kirinya bisa operasi. Jadi memang saya nggak bisa maksimal, Jadi mengingatkan juga. Nah ini karena tadi Pak Bayu telepon saya tadi pagi suruh datang, ya saya bela-belain Pak Bayu wali kota. Baik Pak Bapak Ibu. Nah, saya ada bertanya sebenarnya. Ini Munas wilayah Munaswir luar biasa. Musawir yang luar biasa. Berarti ini ada sesuatu yang luar biasa berarti ya, nggak normal ya, nggak normal. Baik. Raju antar penduduk untuk kepentingan atau terkait dengan FKD sebenarnya sangat strategis sekali, ya sangat strategis. Saya sering menyampaikan ke teman-teman KDM dari jajaran kelurahan sampai di tingkat provinsi. Kami FKD ini jumlahnya ada 3.870. Jadi setiap kelurahan itu ada 7 orang, kecamatan ada 10 dan seterusnya. Dan oh ya, jadi sangat strategis. Saya sampaikan ke teman-teman FKDM. FKDM kalau kemitraan dengan perangkat RT RW itu bisa sinergi dengan bagus. Itu fungsi deteksi dan cegah dini, deteksi dan cegah dini itu sangat kuat karena itu dimulai dari lingkungan internal yang paling kecil. Seperti yang kita pahami, banyak kejadian ya, pemerkosaan, penculikan dan lain bom. Itu kalau perangkat RT RW itu bisa melakukan deteksi dini awal, ya seperti misalnya ini yang sekarang udah agak sulit kita lihat, misalkan dulu tamu 1 kali 24 jam harus data gitu ya, harus lapor segala macam. Hari-hari ini kan udah sangat sulit kita temuin itu kalau difungsikan itu dasar. Jadi artinya di satu rumah tinggal kalau ada orang lain lewat dari 24 jam itu perlu dicurigai, makanya dia harus lapor. Nah, ketepatan di sini ada Pak Ketua Rapi Jakarta Pak Wayu ya.
Nah, saya bayangin begini, seandainya anggota saya 3.870 yang semuanya dikasih fasilitas saya bayangin kalau anggota KB 3.870 dari mulai provinsi perangkatnya sampai di tingkat kelurahan itu semuanya jadi anggota rapi, dasar betul itu. Semuanya dikasih perangkat HP, kan HP hubungannya dengan Tolki ya, itu dasar betul. Artinya apa? Mungkin tikus lewat pun bisa didetek, bisa diinformasikan, bukan dideteksi ya, bisa diinformasikan. Nah, atau kalau berandai-andai saya pikir begini tadi, ya, misalnya anggota FKDM yang juga anggota rapi difasilitasin AT, lalu setiap rumah tangga misalnya bisa mengakses ke HT ini atau ke di posko rapinya, itu luar biasa Pak, luar biasa sekali. Artinya apapun terjadi itu gampang dideteksi ya, jadi dibikin sistem ya kan, dibikin sistem jadi setiap rumah tangga ini ya kan dia bisa mengakses ke rapinya di apa namanya, di posko ya, kan ada akhirnya loh ya, PSTSM. Nah dari sana itu bisa dikomandokan ke bawah, yang di bawah ini tanda kutip tadi anggota KDM, itu dasar betul, dasar betul. Nah lalu ke depan nanti mungkin saya habis ini nanti perlu komunikasi dengan pihak RAPI, khususnya dengan Ketua RAPI Jakarta. Kita mencoba untuk membantu Pemda DKI ini melakukan usulan ya, usulan misalkan terkait dengan tadi perangkatnya itu kan itu ada hubungannya dengan biaya, mungkin dihibah segala macam. APBD 2016 saya pernah mengajukan HT ya ke Pemda DKI itu, tapi tidak terkait dengan lembaga atau organisasi yang lain gitu. Nah lalu saya diundang, terus diminta persentase fungsi atau manfaatnya itu. Nah mungkin menurut Pemda pada saat itu belum diperlukan, belum maksimal, lalu itu dicoret. Nah saya pikir karena ini ada lembaganya, nanti barang-barang sama-sama FKDM dengan RAPI untuk mengusulkannya. Nanti anggarannya terserah mau ada nanti di RAPI-nya atau di FKDM, karena dua-duanya nanti dibawa ke SPAM nanti. Saya kira begitu. Nah, lalu karena ada ini temanya peningkatan anggota RAPI, tadi saya bincang-bincang dengan Bung Lalo dari sebelum acara ini. Peningkatan anggota juga itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya begini misalnya ketua RAPI komplain ke anggotanya tidak cekatan atau tidak eksis segala macam. Tapi kalau anggota ini juga perangkatnya juga, ini kan menyangkut perangkatnya juga nggak maksimal, jadi masalah juga ya kan, jadi masalah juga. Nah oleh sebab itu, karena semuanya punya keterbatasan, Pemprov DKI memang juga harus terlibat di sini. Tentu. Saya pikir sangat strategis. Jadi saya bayangin begini, ini misalnya di FKDM kalau saya misalnya komunikasi sama anggota saya melalui seluler sekarang ini, ya itu kan risikonya tinggi. Ya bisa disyarat segala macam ya kan, macam-macam lah. Tapi kalau kita pakai HT dengan call setting sama, itu kan nggak bisa dengan orang lain. Ini lebih safe, lebih aman. Dari segi intelijen juga mungkin saya kira dunia intelijen juga seperti itu. Ini lebih aman lah, lebih aman daripada menggunakan seluler biasa ya, seluler biasa. Tingkat kebocorannya kan relatif kecil. Jadi ke depan saya berharap antara RAPI dengan FKDM bisa kerjasama. Saya kira sementara itu saya lebih suka dialog Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah ada titik terang pada hari dua pembicara ini
bahwasanya tidak ada yang tidak berempat dalam berbicara ini. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa Rapi pun punya peluang, FKDN punya peluang, Pak Amir pun sudah memberikan sebuah wacana yang bahwa itu adalah persoalan strike. Jadi saya yakin, karena kenapa? Yang dipakai teman-teman Polsek semuanya adalah sudah logo DKI, Pak. Jadi hari ini saya yakin Rapi akan lebih rapi dan maju. Teman-teman sekalian, tepuk tangan. Teman-teman sekalian, saatnya sekarang kita berdialog. Hari ini pembicara telah menjelaskan